Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Abu Said Caniago SEK SPDI, yang beliau sehari-hari berasal atau tinggal di Kota Banten, yang alhamdulillah dapat hadir di tengah kita pada malam yang bahagia. Kesempatan malam yang penuh kebahagiaan dan kesyukuran ini, saya mengajak kita semua bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita semua dalam keadaan sehat, tetap diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang dapat menghitungnya. Antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di rumah Allah ini, di Masjid Besar Baitul Karim, Kecamatan Karimun, dalam rangkaian acara peringatan Nuzul Quran, tepatnya 17 Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiah. Semoga kehadiran kita bersama-sama akan mendapatkan hidayah maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita hajarkan keduniaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat Allah dan para malaikat saja berselawat, apalagi kita. Insyaallah kita yang berselawat akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya tidak berpanjang lebar karena malam ini adalah jatah dari Al-Mukarram kita, jatah Pak Ustaz untuk menguraikan tentang peringatan Nuzul Quran ini. Yang pertama ingin saya sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin para undangan dari berbagai instansi kita, instansi pemerintah, dan juga dari berbagai ormas-ormas OKP yang ada. Wabil tentunya jemaah Masjid Besar Baitul Karim yang telah berkenan untuk dijadikan tempat dilaksanakan peringatan Nuzul Quran atau peringatan 17 Ramadan ini, dilaksanakan pemerintah daerah di Masjid Besar Baitul Karim Kecamatan Karimun. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, masyarakat Kabupaten Karimun, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih atas berkenan dan hadirnya Ustadz Abu Said Caniago ke Kabupaten Karimun, dan saya kira mungkin bukan yang pertama, sudah berbagai kegiatan yang beliau laksanakan di sini, diundang dari berbagai organisasi-organisasi, mungkin majelis-majelis taklim, dan alhamdulillah hari ini pemerintah daerah Kabupaten Karimun kembali dapat menghadirkan beliau. Terima kasih. Dengan doa semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan amanah untuk melaksanakan syiar, bagian untuk melaksanakan perintah dan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mari kita bersama nantinya mendengarkan tausiah yang akan disampaikan beliau. Dengan tausiah ini menjadi ikhtibar dan menjadi muhasabah bagi kita semua untuk meningkatkan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh maghfirah, di dalamnya juga ada ikun minan nar, dijauhkan kita dari
azab api neraka. Dan mudah-mudahan apa yang tinggal oleh baginda Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan Sunnah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi Al-Quran tersebut telah dijelaskan tadi dalam surah Al-Baqarah bahwa diturunkan pada bulan Ramadan yang kita peringatkan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, di masjid kita, di masyarakat kita, dan di Kabupaten Karimun yang tercinta ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali atas segala perhatian, dan saya mendoakan semoga masyarakat Kabupaten Karimun dalam keadaan sehat semuanya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan insya Allah dapat menyempurnakan bilangan puasa kita di bulan Ramadan ini, dan di akhir Ramadan kita akan mencapai la'allakum tattaqun. Selaku orang yang diberikan amanah memimpin Kabupaten Karimun, tentu banyak silap salah kurang di sana sini sebagai manusia dhaif. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, maaf lahir dan batin. Dengan sekitar saya bermaafan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan selamat nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal yang insya Allah tentu akan datang, dan pasti datang. Kapan 1 Syawal kita tunggu sama-sama, karena itu akan diumumkan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bupati yang sama-sama kita hormati, beserta jajaran-jajaran tak dapat disebut satu persatu. Alhamdulillah ramai yang datang malam hari ini. Kita dengar tadi penghormatan yang disampaikan oleh Ustaz Dharma. Kenapa tak boleh lama-lama tausiah malam ini? Karena kue kotak sudah dibagikan. Jadi kalau kue kotak sudah ada di depan, lama-lama tausiah rusak hati jamaah. Karena kalau kue kotak ada di depan, cara jamaah menengok ustaz itu beda. Tengoknya ustaz sekali, tengoknya kue kotaknya sekali. Tengok lagi ke bawah. Karena kalau dimakan nanti tak enak, tertengok ustaz. Kalau tak dimakan, mungkin ada tadi yang tak sempat makan karena ingin cepat-cepat datang ke Baitul Karim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penghormatan ini kita tompangkan saja pada Ustaz Dharma yang tadi telah menyebutkan satu persatu. Tak apa-apa Bapak Ibu ya. Tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama cerdik pandai, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini apa nilainya? Man kharaja fi talabul ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Amal yang paling dicintai Nabi, disebut Nabi, amal yang paling dicintai Allah 3. Yang pertama, as-salatu fi awwali waqtiha, siapa yang dapat salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka malam ini insya Allah 3-3-nya kita dapat. Pertama, kita sholat tadi di awal waktu, betul? Kalau di bulan-bulan lain mungkin isya kita itu jam 11 malam menjelang tidur, atau ada juga yang udah mau tidur jam 12.
Kan masih ada tuh Pak Ustadz waktu Isya, betul. Tapi di bulan Ramadan Isyanya tepat waktu, di awal waktu. Yang kedua, di bulan Ramadan insya Allah banyak anak yang bersujud di bawah kaki maknya, di bawah kaki ayahnya. Ingat dia salah silapnya, ingat dia kedurhakaannya. Insya Allah menjadi anak yang berbakti ke depannya, amal yang paling dicintai Allah. Dan yang ketiga, malam ini ramai kita datang ke Baitul Karim. Untuk apa? Sama-sama mendengarkan tausiah. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini, di hadis yang lain disebut oleh Nabi, man salaka tariqan, siapa saja orang yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya masuk surga. Kita doakan kepada Allah yang datang malam hari ini ke Baitul Karim, insya Allah begini juga nanti ramainya kita berkumpul di surga Allah. Amin ya Rabbal, bersama Pak Bupati tentunya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita muliakan juga malam hari ini Imam besar Masjid Baitul Karim, Ustadz Sofyan, guru kita, buya kita, ustadz kita, dan guru-guru kita yang lain yang hadir malam hari ini. Tak dapat disebut satu persatu. Insya Allah dengan hadirnya guru-guru kita, buya-buya kita, ulama-ulama kita malam hari ini, insya Allah menambah keberkahan majelis ini. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita doakan kepada Allah, bersama kita hadir Pak Bupati beserta jajaran-jajaran. Apa kata Imam Hambali, Ahmad bin Hambal? Seandainya engkau tahu doamu makbul, kalau haji dan umroh mabrur. Mungkin ada Bapak Ibu yang tercengang menengok foto di flyer dengan ustadz yang datang, beda nampaknya. Di foto gagah, yang aslinya datang botak. Mohon maaf, seumur umur Pak Bupati ini baru pertama kali saya botak licin, karena kemarin bawa jamaah umroh di awal Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau haji umroh doanya apa? Mabrur. Kalau doa makbul. Kalau engkau tahu doamu makbul, kata Imam Hambali, engkau tahu doamu dikabulkan Allah, tapi doamu itu cuma satu. Kita tahu doa kita dikabulkan Allah, tapi doamu itu cuma satu, kata Imam Hambali. Maka apa yang kita minta yang satu itu? Jangan minta suami yang soleh, karena mungkin hanya ibu yang merasakan manfaatnya. Tak payah bapak minta istri yang solihah atau anak yang penghafal Quran, karena mungkin hanya sebagian orang yang merasakan manfaatnya. Syukur-syukur hafiznya macam Ustadz Sofyan, kita dengarkan merdu suara beliau memimpin sholat jamaah. Tapi kadang ada orang yang hafal Quran, tak mau dia bagi ilmu Qurannya kepada orang. Jangan minta istri yang solihah, suami yang soleh, anak yang soleh dan solihah. Seandainya engkau tahu doamu makbul dan doamu itu cuma satu, maka kata Imam Hambali, berdoalah kepada Allah yang satu itu. Apa mintanya? Allahumma rzuqna imaman adila. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Insya Allah Pak Bupati beserta perangkat-perangkat di Karimun, kita doakan menjadi pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Yang paling dulu nanti mendapatkan syafaat langsung dari Allah di hari kiamat siapa? Ada orang tak mau dia ketika dicalonkan orang jadi RT. Ada orang tak mau ketika dicalonkan jadi RW. Ada orang tak mau ketika diangkat menjadi pemimpin. Takut dia. Jangan takut.
maju terus. Yang penting menjadi adil setelah duduk, adil setelah memimpin. Karena disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Yang akan mendapatkan syafaat langsung nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pak Bupati lebih dulu nanti masuk surga daripada kita ketika beliau memimpin Karimun dengan adil. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak Ibu, ada Pak Camat, ada Pak RW, Pak RT, Pak Lurah yang hadir malam hari ini, adillah Pak. Karena Bapak nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kami-kami ini. Itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita doakan malam hari ini yang hadir ini adalah para suami. Kita doakan kepada Allah yang hadir ini adalah suami-suami yang soleh. Amin ya rabbal. Apa ciri-ciri suami yang soleh itu Pak Ustadz? 5. Yang pertama, dia bertanggung jawab memberikan makan. Nah, ini kalau ada bapak-bapak tidak memberikan makan pada anak istrinya, bukan suami yang soleh. Makan gampang Pak Ustadz. Makan yang dimaksud adalah makan yang dibawa pulang. Duit yang dibawa pulang untuk membeli beras itu dari yang halal. Kewajiban suami yang soleh dalam rumah tangganya wajib memberikan anak istrinya makanan yang halal. Apa kata ulama? Meleleh air mata darah berdoa sepertiga akhir malam. Doa yang paling cepat dikabulkan Allah adalah ketika berdoa sambil melelehkan air mata. Kapan Bapak Ibu terakhir kali berdoa sambil meleleh air mata? Kemarin Pak Ustadz 5 tahun yang lalu di depan Ka'bah. Udah lama itu. Orang yang berdoa dengan meleleh air matanya, waktu yang dipakai waktu yang paling mustajab juga, sepertiga akhir malam. Kata ulama, ada orang yang berdoa sepertiga akhir malam dengan lelehan air mata, minta anak yang soleh tak dapat, minta anak yang solihah tidak dapat, minta keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa. Kenapa? Karena dibawanya pulang rezeki, pendapatan, sesuatu yang tidak halal. Duit yang dibelikan ke cabai itu bukan duit yang halal. Duit yang dibelikan ke beras itu bukan duit yang halal. Maka ketika beras dibawa pulang, beras dimasak jadi nasi, nasi disuapkan ibu kepada anak, masuk dalam perutnya, berubah menjadi darah, dipompa oleh jantung sampai ke otaknya, buntu otaknya, tertutup kalbunya karena dari yang haram. 4. Kewajiban suami yang soleh memberikan pendidikan. Kata orang Melayu, tunjuk, ajar. Kewajiban siapa? Kewajiban suami. Kalau tidak saya berikan tunjuk ajar sama istri saya, gimana Pak Ustadz? Besok di hari kiamat ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bapak nanti akan masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Yang kelima, apa kewajiban suami dalam rumah tangga? Memberikan perhatian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang celaka? Orang yang tak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya mendengar entah sudah berapa banyak bupati, wali kota, gubernur yang kita dengarkan bertausiah atau memberikan sambutan di depan. Sambutannya lurus-lurus saja. Tapi Bupati Karimun, Masya Allah, ada ayatnya, ada dalilnya. Tadi Bapak Ibu sempat dengar tidak? Beliau mengutip satu ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalaulah Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi, maka orang-orang yang beriman lebih banyak lagi solawatnya.
Mudah-mudahan Pak Bupati kita ini tidak hanya umarok tapi juga ulama. Amin ya rabbal. Nah, kalaupun tidak ulama tapi senang duduk bersama alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di bulan Ramadan orang peringatan nuzul Quran ini? Karena memang tadi Pak Bupati pun mengutip ayatnya, sedengarkan tadi baik-baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu turunnya siang atau malam Pak Ustadz? Tengok Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran diturunkan Allah di malam yang penuh keberkahan. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi ketika ada yang bertanya, Pak Ustadz, Quran itu turun pertama kali siang atau malam? Malam. Oke, malam kan banyak Pak Ustadz. Di malam apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di malam bulan Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran hanya bulan Ramadan saja. Itulah istimewanya Quran, itulah istimewanya Ramadan. Nama-nama bulan yang lain tak disebut Allah dalam Quran, tapi nama Ramadan ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Turun Quran malam, bukan siang. Malam banyak, malam apa? Malam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tuh malamnya kan ada 29 Pak Ustadz. Sesekali 30. Di malam yang keberapa? Nah, ketika sampai pertanyaan pada makom ini, tidak ada keterangan yang pasti. Kalau mengenai bulan, bahwa bulan Ramadan bulan turun pertama kali Quran, jelas. Sehingga tereliminasilah 11 bulan yang lain. Quran tidak turun di bulan Rajab, Quran tidak turun di bulan Syawal, Quran tidak turun di bulan Zulqa'dah, tapi Quran turun di bulan Ramadan. Ketika tadi ayat yang kita bacakan, Quran tidak siang turun pertama kali tapi malam. Dan ketika sampai malam keberapa turunnya Quran di bulan Ramadan itu, ini yang tidak ada keterangan dari Rasulullah, sehingga membuat para ulama berijtihad. Makanya sekarang kita peringatan nuzul Quran malam keberapa ini? Malam ke-18. Sah nggak peringatan nuzul Quran kita ini? Sah. Boleh. Bahkan kalau kita tengok di beberapa belahan negara, mereka peringatan nuzul Qurannya kapan? Malam ketiga Ramadan. Bahkan di Mesir itu malam ke-27. Dan ujung-ujung Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keterangan pasti kapan pertama kali di malam apa, di malam keberapa bulan Ramadan, maka banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan di malam ketiga, ada yang mengatakan di malam kelima, ada yang mengatakan di malam ke-7, ada yang mengatakan di malam ke-27, ada yang mengatakan di malam ke-15 dan lain sebagainya. Nah, salah satu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, ini salah satu. Karena nanti kalau ditengok kitab yang lain tak sama. Salah satu pendapatnya adalah turunnya Al-Quran pertama kali ada pada malam 17. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau begitu, kalau ada orang sampai ke depan, sampai ujung Ramadan peringatan nuzul Quran, jangan disalahkan. Apalagi orang tuh nuzul Quran dah lewat malam 17 ini. Nah, salah satu pendapat saja yang menyebutkan malam ke-17. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu turun pertama kali, karena Quran itu turun pertama kali di bulan Ramadan, maka amal yang paling besar pahalanya, amal yang paling banyak kebaikannya di bulan Ramadan ini memanglah memperbanyak membaca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah ada khatam Quran satu kali di malam ke-18 ini, bersyukurlah. Atau ada yang mungkin baru juz ke-18, alhamdulillah, berarti satu hari satu juz. Malam ke-18, 18 juz. Mudah-mudahan nanti Ramadan berakhir, khatam Quran satu kali. Maka malam hari ini kita motivasi jamaah di Baitul Karim, targetkanlah minimal Ramadan tahun ini
hamba khatam Quran 1 kali ya Allah. Jangan kita bandingkan dengan para ulama yang terdahulu. Jangan bandingkan dengan Imam Syafi'i yang 1 hari khatam Quran sampai 2 kali Pak. 1 hari 2 kali khatam Quran bulan Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari, Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita yang tidak sekelas Imam Syafi'i minimal khatam Quran sekali jadilah di bulan Ramadan ini. Maka bapak-bapak yang belum lagi memegang Quran di bulan Ramadan, yang belum lagi buka-buka Quran, maka mulai esok Pak, kalau pulang malam nih ngantuk mata tidur langsung, oke, besok hari mulailah buka Quran. Ibu-ibu yang matanya sudah tak nampak lagi Quran, jangan berkecil hati. Gimana tadi caranya? Duduk dekat orang yang baca Quran. Kalau punya cucu yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau punya anak yang baca Quran, minta dia baca Quran dekat kita. Kita dengarkan baik-baik. Insya Allah pahalanya pun kita dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh anak-anak cucu keturunan Bapak Ibu di Karimun. Kita doakan kepada Allah, Rabbana hablana minas salihin, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil, menjadi orang-orang yang faqih dalam agama dan juga menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, apa pentingnya bagi kita punya anak yang paham Quran? Apa pentingnya bagi kita Pak Ustadz ketika kita punya anak yang soleh? Nantilah kita berpikir macam Ustadz Sofyan. Nantilah kita berpikir macam Ustadz kita yang qori kita luar biasa tadi, yang dia akan tampil, yang dia akan menjadi imam besar satu masjid nanti. Syukur-syukur insya Allah. Yang paling utama adalah bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Ketika datang masanya Bapak Ibu mati, malaikat maut mencabut nyawa, yang paling afdol mensalatkan jenazah kita, menguburkan kita, menggotong kita, mengkafani kita, memandikan kita. Siapa? Adalah tadi Masya Allah penghargaan. Jarang-jarang juga ada penghargaan untuk apa tadi namanya yang dapat penghargaan Pak? Untuk fardu kifayah. Nah ini bagus. Sekarang orang tak mau lagi peduli kadang dengan fardu kifayah ini, sehingga ada di satu kampung terbengkalai jenazah itu sekian jam. Kenapa? Tak satu orang pun yang pandai menyelenggarakan fardu kifayah. Terpaksa undang ustadz yang jauh tinggal di kampung sana. Maka di masing-masing wilayah ini bagus kita galakkan, buat pelatihan-pelatihan fardu kifayah dengan ustadz-ustadz kita tadi. Mau Pak Ustadz, cuma yang jadi masalah siapa yang mau jadi mayatnya? Carilah satu orang yang yang agak-agak malas ke masjid, undang dia, Pak besok datang ya, ada insya Allah honornya uang saku, ada juga kue kotak, tolong datang besok. Acara kita apa? Acara kita pelatihan fardu kifayah. Suruh bapak itu telentang tidur jadi mayat, latihan. Dicarilah ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kepada Allah kalau begini Kabupaten Karimun mensupport bidang-bidang agama, insya Allah ini negeri akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Ini ceramah kedua saya setelah pulang dari Tanah Suci, jadi kondisi belum terlalu fit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa. Ada mungkin yang ngomong, kemarin Pak Ustadz Chani Abu di tempat itu berapi-api agak. Nah itu kondisinya fit ya. Ini masih agak lemes-lemes sedikit. Nah sehingga malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Intinya adalah duduknya Pak Bupati bersama kita, duduknya alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat bersama kita. Yakinlah Bapak Ibu,
pulang kita ke rumah insya Allah membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Al-Fakir Abu Syahid Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tuan-tuan guru, mohon maaf zahir dan batin. Akhirul kalam, jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.